Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ayu Putri Cahya Purnawan, NIM 1222011930002, NIM 02 dari kelas MPI 4A. Ingin menjelaskan tentang konsep manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui hubungan kerjasama antar para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini ada 6, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan di sini untuk membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian di sini suatu proses kegiatan untuk menyusun sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi dan struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, pelaksanaan di sini suatu proses tindakan mengusahakan anggota kelompok untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha organisasi. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen sebagai ilmu. Manajemen dikategorikan sebagai ilmu, berarti manajemen bisa dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Maksudnya, para orang lain harus mempelajari ilmu yang telah dibahas, seperti mempelajari materi yang telah dibahas dan diajarkan oleh seorang guru, seperti itu. Selanjutnya, manajemen sebagai seni, berarti manajemen kemahiran dalam mengurus sesuatu yang dikombinasi daya cipta sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, manajemen sebagai profesi, yaitu suatu proses manajemen yang dikembangkan dalam lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh pengembangan khusus yang dibutuhkan dan kecakapan untuk mempergunakan kemampuan kompetisi yang baik. Yang terakhir, manajemen sebagai proses, yaitu manajemen sebuah proses yang meliputi perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lain untuk mencapai tujuan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep etika. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari segala hal baik buruknya pada manusia yang berkaitan dengan nilai, aturan, norma, dan tata cara hidup yang baik. Yang kedua, fungsi etika, yaitu yang pertama untuk mendapatkan orientasi kritis, yang kedua untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yang ketiga untuk orientasi etis yang diperlukan dalam mengambil sikap wajar dalam suasana pluralisme. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat etika. Yang pertama adalah dapat menolong suatu pendirian dalam beragam pada pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana boleh dirubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas dan suatu sosial lainnya. Yang selanjutnya tentang tujuan etika dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, dapat memberikan konsep yang sama pada penilaian baik dan buruknya perilaku dan tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu, memberikan orientasi pada hidup manusia
Yang terakhir, mengantarkan manusia pada bagaimana yang menjadi perilaku yang baik. Baik, selanjutnya tentang kode etika adalah nilai dan norma yang biasanya secara tegas tertulis untuk mengatur apa yang baik dan benar untuk menjadi pedoman dalam bertingkah laku dan bertindak pada manusia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian kewirausahaan dan etika kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan itu sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki kemampuan dalam melakukan usaha baru yang dapat dimanfaatkan secara inovasi dan kreativitas hasil karya cipta kita sendiri. Pengertian etika kewirausahaan adalah suatu cara dalam melakukan kegiatan usaha baru yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan masyarakat dalam sikap dan perilaku ketika berwirausaha sesuai dengan nilai dan norma. Selanjutnya, tujuan etika kewirausahaan. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, memajukan dan mensejahterakan masyarakat, membudayakan semangat terhadap masyarakat dengan berwirausaha yang tangguh dan kuat. Selanjutnya, manfaat etika kewirausahaan adalah berusaha memberikan bantuan kepada orang lain, menambahkan daya tampung tenaga kerja, serta terakhir adalah memberikan contoh seperti bagaimana kita harus bekerja keras dengan baik dan tekun dan sesuai, tidak harus melupakan perintah agama. Yang terakhir adalah perbedaan wirausaha dan wiraswasta. Wiraswasta terletak pada sikap mental dan melakukan gerakan bentuk usaha dari perwujudan itu sendiri. Jadi wirausaha itu adalah melakukan usaha kita sendiri, dan wiraswasta itu sikap mental berdiri di atas kekuatan itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Yang pertama, tentang konsep etika kewirausahaan dalam Islam. Etika kewirausahaan dalam Islam adalah seperangkat nilai baik, buruk, benar, salah, halal, dan haram pada dunia bisnis yang berdasarkan pada prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah Islam. Yang kedua, tujuan etika kewirausahaan dalam Islam yang meliputi menjaga dan membina hubungan, menenangkan bagi orang lain, mempertahankan konsumen, membujuk konsumen untuk menjalin pergaulan dan persahabatan, memberikan keyakinan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses. Yang pertama, sifat yang perlu dimiliki oleh wirausaha adalah yang pertama, motivasi dalam berprestasi. Yang kedua, selalu perspektif. Yang ketiga, memiliki komitmen dalam bekerja. Yang keempat, memiliki kreativitas atau daya cipta yang tinggi. Yang kelima, berperilaku inovatif yang tinggi. Yang keenam, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Yang ketujuh, mencari peluang. Yang kedelapan, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kesembilan, memiliki kemampuan manajerial. Yang kesepuluh, berani dalam menghadapi resiko. Yang kedua, faktor-faktor kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, kurangnya bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha. Yang kedua, lokasi tempat usaha itu kurang memadai atau kurang strategis. Yang ketiga, kurangnya berpengalaman baik dalam melakukan kemampuan lainnya ketika sedang berwirausaha. Yang keempat, kurangnya pengawasan peralatan. Yang kelima, kurangnya mengendalikan keuangan.
Yang ketiga, karakteristik wirausaha yang sukses itu meliputi seperti percaya diri, suka mencoba sesuatu, banyak minat, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang etika menemukan peluang kerja. Yang pertama, pengertian peluang kerja. Peluang kerja itu sendiri adalah salah satu kesempatan yang diambil oleh seorang wirausaha untuk mencapai tujuan atau berhubungan dengan finansial dengan cara melakukan kegiatan usaha yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, etika menemukan peluang usaha secara umum adalah yang pertama, sikap dan perilaku harus sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku pada suatu negara dan masyarakat. Yang kedua, cara berpakaian harus sopan dan rapi pada saat bekerja di tempat dan waktu yang tertentu. Yang ketiga, cara bicaranya itu harus sopan, tutur katanya juga halus dan tidak dapat menyinggung perasaan orang lain atau mencelakan orang lain. Yang terakhir adalah cara gerak-gerik itu harus sopan dan menghindari gerak-gerik yang dapat mencurigakan orang lain. Selanjutnya, etika menemukan peluang usaha secara khusus itu adalah meliputi kejujuran, disiplin, rajin, percaya diri, berprestasi, saling membantu, menghargai dan menghormati. Seperti itu. Baik, selanjutnya, kreativitas dan inovasi menemukan peluang usaha. Kreativitas dan inovasi dalam menemukan peluang usaha itu sangat penting karena seorang wirausaha dituntut untuk mampu berkreativitas dan berinovasi yang tinggi dalam mengembangkan usaha yang dijalaninya, agar dituntut untuk menghadapi pasar keadaan yang berubah-ubah. Selanjutnya, sumber-sumber peluang usaha. Sumbernya itu disebut juga ide-ide peluang usaha itu meliputi tekanan, wawasan, komplement produk, inovasi baru, peristiwa khusus, dan masih banyak lagi.